Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan selalu ada beserta dengan kita dan melimpahi kita dengan kebaikan-Nya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini yang telah memampukan kami untuk melewati semuanya. Kembali saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16-18. Tertulis demikian. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara yang dikasih Tuhan, sewaktu berumur 9 tahun, puluhan tahun yang lalu, saya dan teman-teman pergi ke sebuah pasar malam di kota Bandung. Dan tanpa saya sadari hari sudah malam. Teman-teman saya pun sudah pulang. Sementara saya masih asik menyaksikan pertunjukan yang ada di sana. Waktu itu saya tidak tahu jalan pulang, jadi saya bertahan dan tetap berada di sana. Kira-kira jam 10 malam, tiba-tiba saya merasa tepukan di tubuh saya dan melihat ada ayah saya di situ. Dari rumah, ayah saya datang menjemput setelah mencari info tentang keberadaan saya. Ayah saya mengingat dan mencari saya. Karena kasihnya ia tidak mau membiarkan saya sendirian. Dan kami pun berjalan pulang bersama-sama. Tuhan adalah Allah kita yang baik. Bapa kita yang kekal. Bapa yang selalu mengasihi dan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam ayat ini saudara kita baca Yohanes 14 ayat 16-18. Sebuah janji dari Tuhan bahwa ketika Dia pergi kepada Bapa, Dia akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Dia memberikan penyertaan-Nya lewat Roh Kudus. Kita sudah sering mendengar, diajarkan bahwa Tuhan Yesus satu dengan Bapa, dan kita baca itu di dalam Alkitab. Tapi di sini kita baca bahwa Tuhan Yesus juga menunjukkan satu kebenaran bahwa Dia satu dengan Roh Kudus. Pribadi Allah Tritunggal adalah pribadi yang unik dan sangat sukar untuk kita pahami secara logika. Tapi apa yang dinyatakan kepada kita, itu kita percayai dan kita terima. Tuhan Yesus berkata di sini bahwa Dia akan minta kepada Bapa supaya Roh Kudus dikirimkan untuk menyertai para murid-Nya. Tapi kita perhatikan di sini baik-baik bahwa Tuhan Yesus juga berkata, "Aku datang kembali kepadamu." Apa artinya, saudara? Artinya adalah bahwa kehadiran Roh Kudus di dalam para murid dan di dalam kita merupakan juga kehadiran pribadi Tuhan Yesus sendiri. Dan ini memenuhi janji Tuhan bahwa Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Manusia terbatas. Kalau kita pergi, kita tidak bisa hadir di tempat lain. Tapi Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Walaupun Dia naik ke surga, bukan berarti Dia meninggalkan kita. Kemahakuasaannya memungkinkan Dia untuk hadir secara nyata lewat Roh Kudus-Nya di dalam diri kita. Kalau kita perhatikan saudara, Roh Kudus disebut juga sebagai Roh Yesus. Ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 7. Dan hal ini berarti bahwa kehadiran Roh Kudus bukan sekedar perwakilan, tapi itu merupakan kehadiran Tuhan Yesus,
kehadiran Allah di dalam kita. Dia bukan Allah yang transenden, yang jauh di sana, di dalam sorga, tapi Dia adalah Allah yang imanen, yang ada di dalam kita dan beserta dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ini, mari kita ingat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, oleh Roh Kudus-Nya yang diam di dalam kita. Dia Immanuel, Dia hadir bersama saudara dan saya. Dia adalah Bapa yang setia. Dia adalah sahabat yang selalu ada. Itu sebabnya jangan takut, jangan gelisah, jangan cemas, jangan khawatir. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita di dalam segala keadaan yang kita alami. Tuhan menyertai kita dimanapun kita pergi. Dia hadir dan Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Jangan pernah merasa sendirian, takut dan putus asa, tapi mari jalani hidup dengan sukacita, berani dan penuh pengharapan, sebab Tuhan Yesus ada di dalam kita, oleh Roh Kudus-Nya yang menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang kembali menolong kami untuk mengerti akan pribadi-Mu. Engkau Allah yang jauh melampaui segala pemikiran kami. Tidak dapat dipahami secara sepenuhnya oleh otak kami yang begitu kecil. Tapi kami bersyukur Tuhan, oleh penyataan-Mu yang menyatakan akan Engkau, pribadi Allah yang kami percayai. Engkau hadir di dalam kami, menyertai kami dalam segala keadaan. Dalam perjalanan hidup kami sampai akhir, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur dan bersukacita oleh karena penyertaan dan kasih karunia-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lindungilah dan sertai kami, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Kami berdoa bagi yang tidak diterima di universitas yang diinginkan. Berikan selalu semangat bagi mereka untuk menjalani hidup dalam rencana Tuhan. Tuhan punya rencana yang baik, dan Tuhan akan memimpin selalu dengan kekuatan dan kuasa-Mu. Ampunilah kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.